pagi Pak Yapsi. Pagi Pak. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini, lancar? Pembelajaran ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang mengharapkan. Baik, jadi itulah waktu istirahat. Jadi saya minta Pak waktu sebentar untuk mengingatkan tentang hambatan dalam proses pembelajaran yang saya hadapi saat ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan hambatan yang Pak hadapi dalam proses pembelajaran, ini kebetulan waktu istirahat jadi kita bisa sharing atau membahasnya. Nah, kira-kira hambatan apa yang Pak hadapi dalam proses pembelajaran saat ini? Jadi hambatan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran saat ini itu minat dan perhatian belajar siswa menurun. Oh, minat dan perhatian siswa dalam belajar menurun. Selain itu masih ada lagi hambatan yang Pak alami? Tidak ada lagi. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau begitu maka pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan minat dan perhatian belajar murid yang rendah. Baik ya Pak? Ya. Oke, kita mulai ya Pak. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga minat dan perhatian murid itu menurun dalam proses belajar mengajar? Baik, jadi terkait dengan proses pembelajaran atau minat belajar siswa menurun itu sudah kita lihat keadaan COVID. Jadi karena COVID sekarang itu proses pembelajaran sangat menurun itu. Kalau sebelum COVID itu siswa minatnya sangat meningkat karena proses pembelajaran itu kita lakukan tatap muka secara rutin. Jadi perhatian siswa itu sangat berjalan dengan baik. Dan setelah COVID itu karena sekolah atau anak-anak diliburkan, jadi kebanyakan sekolahnya dari rumah. Jadi tatap muka juga tidak berjalan dengan baik. Makanya perhatian siswa itu tidak terlalu bagus. Makanya minat siswa dalam keadaan COVID sekarang itu sangat menarik. Oke, baik, terima kasih Pak Yapsi. Jadi sesuatu yang baik, Pak Yapsi mampu mendiagnosis bahwa ternyata sebelum COVID itu anak-anak punya minat dan perhatian belajar itu bagus, tetapi saat pandemi PTM maka minat dan perhatian belajar mereka kembali menurun. Nah, ini merupakan suatu persoalan yang dijawab oleh Pak Yapsi. Dan selanjutnya kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa mengembalikan minat dan perhatian siswa dalam belajar ini? Kira-kira strateginya apa Pak Yapsi? Ya, strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan minat siswa itu tentang tatap muka ini dilakukan secara rutin supaya minat dan perhatian siswa itu semakin tumbuh. Oke, baik, jadi harapan Pak Yapsi itu atau kemauan Pak Yapsi itu pembelajaran ini kembali dilakukan seperti biasa ya, agar minat dan perhatian siswa ini kembali tumbuh dalam belajar. Nah, selain itu kira-kira cara apa lagi yang digunakan agar dengan cepat bisa mengembalikan minat dan perhatian siswa dalam belajar? Baik, jadi cara atau strategi yang saya terapkan ini, saya terapkan itu pembelajaran dengan sistem kompetisi dalam kerjasama tim. Jadi dalam proses pembelajaran, dalam kegiatan itu materi itu yang saya lakukan atau saya berikan itu tentang materi sepak bola. Jadi setelah pembelajaran atau materi saya berikan, saya buat dalam bentuk permainan, itu membagi menjadi 2 tim. Tim untuk melakukan kegiatan kerjasama tim. Jadi dalam pembelajaran sepak bola itu materinya itu tentang teknik menendang atau teknik kontrol. Jadi setelah materi baru saya akan buat dalam bentuk kompetisi untuk meningkatkan kerjasama tim dengan membagi 2 tim untuk melakukan permainan sepak bola.
Baik, terima kasih Pak Yapsi. Saya rasa itu adalah strategi yang sangat bagus dengan menggunakan sistem pendekatan kompetisi dan juga kerjasama tim. Itu akan lebih meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam belajar terkait dengan hal ini, pembelajaran video call Pak Yapsi. Nah, oleh karena itu dalam menjalankan strategi ini kira-kira hambatan apa yang akan Pak Yapsi hadapi? Kalau hambatan dalam pembelajaran itu artinya kendala-kendala apa yang akan Pak Yapsi hadapi ketika menerapkan kedua strategi ini, atau paling spesifik strategi yang dari pembelajaran dalam pendekatan atau dengan cara kompetisi dan juga kerjasama tim gitu. kalau hambatannya tidak ada, tapi dalam kegiatan belajar ini kalau di masa pandemi ini, kalau bisa untuk kegiatan ini pandemi ini, kegiatan ini kasus positifnya tidak meningkat lagi, supaya jangan meningkat proses pembelajaran terhadap sistem tatap muka ini tidak terganggu lagi atau tidak berlagi, supaya strategi atau hambatan yang saya alami ini tidak ada kendala lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi kendala yang Pak akan hadapi ini terkait dengan kalau keadaan COVID ini positifnya meningkat, maka Pak takutkan sekolah-sekolah diliburkan lagi atau dilakukan PTM secara shift. Nah, itu yang akan menjadi kendala. Baik. Dari sesi pembahasan kita hari ini, Pak Yapsi bisa ceritakan kembali apa yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya itu pembelajaran tatap muka itu dilakukan kalau bisa secara rutin supaya minat dan pembelajaran anak kembali tumbuh, dan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa itu saya lakukan sistem pembelajaran kompetisi melalui kerjasama tim. Oke, baik. Jadi kesimpulannya itu bahwa minat dan belajar siswa ini rendah karena dari masa pandemi, ada peralihan di situ. Kemudian untuk mengatasi ini Pak Yapsi pakai strategi memaksimalkan PTM dan juga melakukan strategi dengan menggunakan pembelajaran dengan sistem kompetisi dan juga kerjasama tim. Ini kira-kira komitmen Pak seperti apa untuk menerapkan kedua strategi ini? Kalau komitmen saya itu kalau bisa tetap untuk menjalankan kegiatan pembelajaran melalui strategi kompetisi dan kerjasama tim. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Yapsi dalam menerapkan kedua strategi ini? Jadi saya akan melaporkan ini kepada kepala sekolah untuk mengontrol terhadap motivasi dan minat siswa. Selain siswa, mungkin Bapak Pihak juga bisa mengontrol Pak Yapsi gitu. Ya. Jadi dalam hal ini Pak Yapsi mengajak kepala sekolah untuk bekerja sama. Ya. Dalam hal ini untuk membantu Pak Yapsi mengingatkan dan juga mengontrol dalam penerapan kedua strategi itu. Oke, kalau begitu kira-kira mulai kapan Pak Yapsi akan menerapkan strategi yang tadi Pak Yapsi sudah sampaikan itu? Jadi saya akan menerapkan strategi ini mulai besok dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Yapsi. Semoga Pak Yapsi besok bisa menerapkan dan seterusnya secara konsisten terus menerapkan. Saya memberikan support dan dukungan terhadap Pak Yapsi. Semoga apa yang Pak Yapsi upayakan ini berhasil. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi hal-hal yang ingin Pak Yapsi tanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih Pak Yapsi sudah berbagi cerita terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dihadapi di kelas. Selamat siang.